wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin wal hadirat jamaah subuh Masjid Al-Fath rahimani wa rahimakumullah. Puji dan syukur marilah bersama-sama kembali kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan segala nikmat dan karunia-Nya jualah. Sehingga pada kesempatan di hari ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, kelapangan dan juga tentunya adalah nikmat iman dan Islam. Sehingga memudahkan langkah kaki kita untuk menuju salah satu dari rumah-rumah Allah untuk melaksanakan sholat berjamaah. Sesungguhnya ada amalan-amalan yang pahalanya adalah semisal dengan haji. Salah satunya adalah seseorang yang melaksanakan sholat 5 waktu berjamaah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, tabi'in serta pengikut beliau yang senantiasa istiqamah menjalankan sunnah-sunnah makbulahnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, Islam adalah agama yang sangat sempurna. Bukan hanya mengajarkan kepada kita tata cara di dalam bagaimanakah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga Islam mengajarkan kepada kita bagaimana juga menjaga hubungan di antara sesama manusia. Bahkan sempurnanya ajaran Islam, Nabi SAW dalam khutbah beliau ketika di haji wada, yaitu adalah haji perpisahan. Apa kata Nabi? Fa inna dima'akum haramun alaikum wa amwalakum haramun alaikum kahurmati yaumikum hadha wa syahrikum hadha wa biladikum hadha. Sesungguhnya kata Nabi, harta-harta kalian haram bagi kalian untuk mengambilnya secara zalim. Kemudian juga darah-darah kalian haram bagi kalian untuk menumpahkannya secara zalim. Seperti haramnya hari kalian ini, seperti juga haramnya bulan kalian ini. Pada saat itu Nabi berada di bulan Dzulhijjah tentunya ketika Nabi wukuf di padang Arafah. Kemudian juga seperti haramnya bilad atau juga negeri kalian ini, yaitu adalah negeri haram. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, jadi sampai-sampai Nabi berpesan kepada kita umatnya agar berhati-hati di dalam persoalan muamalah. Bahkan suatu ketika Nabi SAW tidak mau mensolati seorang jenazah yang orang itu masih terikat akan hutangnya. Nabi tidak mau mensolati di sini adalah sebenarnya sebagai peringatan keras bagi kita untuk memperhatikan yang namanya muamalah atau juga khususnya di dalam persoalan-persoalan harta. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, perhatian Islam kepada persoalan muamalah ini seimbang dengan juga perhatian Islam terhadap hablum minallah. Bahkan hablum minallah memiliki kaitan
yang sangat erat dengan hablum minan nas. Bahkan ibadah yang dilakukan seseorang ketika dia melaksanakan ibadah mahdah itu sebenarnya adalah punya kaitan erat dengan ibadah muamalahnya. Apakah ibadah mahdahnya itu bisa mewarnai ibadah muamalahnya? Sebagai contoh misalnya, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu akan dapat mencegah seseorang daripada perbuatan keji dan mungkar. Apakah seseorang bisa berbuat keji dan mungkar ketika salat? Tentu tidak. Jadi mana ada orang yang berbuat keji dan mungkar ketika salat. Tapi larangan berbuat keji dan mungkar itu akan bisa terjadi pada diri seseorang. Dia melakukan perbuatan keji dan mungkar ketika setelah salatnya. Maka itu salat yang berimbas kepada menahan diri seseorang daripada perbuatan keji dan mungkar setelahnya. Maka ibadah salatnya berarti adalah ibadah yang sukses, ibadah yang berhasil. Tapi kalau seandainya setelah dia salat, setelah dia keluar dari masjid atau juga musalla atau langgar, ternyata dia tetap culas ketika berdagang, ternyata dia tetap korupsi ketika melakukan pekerjaannya, maka orang ini tidak berhasil atau juga tidak diterima akan ibadah mahdahnya. Jadi bagaimana ibadah mahdah itu bisa mewarnai ibadah muamalahnya? Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, oleh karena itu kenapa Allah tadi menegaskan inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu akan dapat mencegah seseorang daripada perbuatan keji dan mungkar. Jadi setelah ibadah-ibadah yang dikerjakan oleh seseorang itulah yang juga akan menjadi kunci berhasil atau tidaknya, atau diterima atau tidaknya ibadah seseorang. Jadi bukan ketika hanya dia takbiratul ihram, memperhatikan hubungannya kepada Allah, karena salat itu adalah silah ketersambungan seorang hamba kepada Allah bukan hanya ketika dia salat. Allahu Akbar pada saat dia takbiratul ihram membuka salatnya sampai dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketika dia sudah menutup salatnya dengan salam. Bukan hanya berhenti ketika di masa itu, tetapi juga yang tidak kalah penting adalah setelahnya. Apakah nilai-nilai dari ibadah salatnya, puasanya, atau bahkan juga hajinya bisa mewarnai dalam kehidupan selanjutnya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, di dalam persoalan harta itu bukan hanya antar sesama manusia, bahkan di antara keluarga saja, Pak. Di antara keluarga saja itu sudah diatur di dalam yang namanya ajaran Islam. Jadi saking komplitnya ajaran Islam, bukan hanya mengatur kepada umatnya masalah-masalah yang besar, tetapi juga sampai pada aspek-aspek yang kecil. Nah, jangan berbuat zalim kepada seseorang, bukan hanya kepada orang lain, bahkan kepada keluarga sendiri kita juga tidak boleh berbuat zalim. Dalam masalah waris misalnya, jangan sampai terjadi perebutan harta waris yang akhirnya tidak melaksanakan pembagian waris sesuai dengan hukumnya. Dalam masalah wasiat, dalam masalah hibah, ini juga sudah diatur di dalam ajaran Islam. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, misalnya adalah di dalam perkara wasiat misalnya. Wasiat, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengawali dengan sebutan ayat ini diawali dengan kutiba, sama dengan kutiba alaikumusiyam. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut, diwajibkan. Jadi di situ kutiba artinya diwajibkan, sama seperti kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut, diwajibkan atas kalian apabila ada tanda-tanda kematian. Al-maut, kematian, salah satu tanda kematian apa kira-kira, Pak? Sakit. Nah, itu salah satu tanda kematian.
Tapi jangan juga ketika pian berkunjung ke orang garing, misalnya nih, ada kawan garing di rumah sakit, lalu pian menyambat, jangan-jangan ini sudah ada tanda-tanda kematian nih. Pian lagi sakit, ini timbul kena sidin karena jadi ampi garing. Padahal tadi sudah hendak keluar dari rumah sakit. Nah, memang ada salah satu tanda-tanda kematian yang sering dipertemukan dengan seseorang, misalnya adalah sakit. Nah, apabila seseorang melihat ada tanda-tanda itu, maka Allah menegaskan apa? In taraka khair, apabila dia memiliki harta. Nah, di sini tidak terbatas. Islam tidak hanya menyuruh kepada orang yang banyak harta, misalnya sampai miliaran, tidak. Tetapi juga sedikit ataupun banyak, maka itu disebut di dalam ayat ini al-khair. Al-khair itu adalah harta. Mau dia 1 juta, mau dia 5 juta, mau 10 juta, berapapun jumlah harta yang dia miliki, atau juga 100 juta. Maka hendaknya apa? Allah memerintahkan al-wasiyah, hendaknya berwasiat. Bahkan sahabat Nabi ketika mereka mau guring aja baik, itu sudah berwasiat, menuliskan wasiat di samping mereka tidur. Agar apa? Ketika mereka meninggal dunia, maka ahli waris itu bisa menjalankan yang namanya wasiat. Nah, wasiat memang dituntunkan karena kita tidak mengetahui, Pak. Jangan-jangan ini menjadi amal terakhir yang kita raih ketika kita nanti di akhirat. Dari harta-harta kita, kita tidak mengetahuinya. Mudah-mudahan dengan wasiat ini akan menjadi amal yang bermanfaat bagi kita di akhirat. Kita tidak tahu pada saat kita meninggal dunia nanti apakah anak istri kita mempergunakan harta itu juga untuk kebaikan. Maka itu kita diperintahkan untuk menggunakan harta itu sebelum kita meninggal dunia. Jadi hendaknya seseorang pada saat ada tanda-tanda kematian dia berwasiat. Wasiatnya apa? Tidak boleh untuk ahli waris. La wasiyata liwarithin. Jadi wasiat itu beda dengan warisan, Pak. Kalau warisan itu untuk ahli waris, sementara wasiat itu di luar daripada ahli waris. Jadi ketika seseorang ingin mendapatkan pahala terakhir pada saat dia masih hidup, maka ada kesempatan baginya untuk berwasiat ketika dia masih hidup tadi. Karena setelah dia meninggal dunia, maka harta yang dia tinggalkan itu akan menjadi hak ahli waris, Pak. Belum tentu nantinya ahli waris akan mempergunakan harta itu untuk dirinya sendiri. Maksudnya untuk ayahnya yang sudah meninggal dunia. Syukur-syukur kalau misalnya anaknya masih ingat, ini abahku sudah mencarikan harta, mamaku sudah mencarikan harta. Nah, maka aku pun ingin berinfak, bersedekah, berwakaf, diniatkan untuk ayah atau ibuku yang sudah meninggal dunia. Tapi betapa banyak misalnya di antara para anak-anak yang mereka tidak mengetahui lagi, hanya pintar untuk menghambur-hamburkan harta orang tuanya. Dia tidak ingat lagi akan orang tua yang sudah mencari harta tersebut. Maka pada saat seseorang sebelum meninggal dunia, ada kesempatan baginya untuk melakukan yang namanya wasiat. Nah ini, syukur-syukur kalau misalnya anak keturunan kita nantinya pada saat kita meninggal dunia, dari harta yang kita tinggalkan, mereka bisa berinfak, bersedekah, atau juga berwakaf. Itu syukur, alhamdulillah, Pak. Anak yang soleh dan soleha berarti masih ingat akan orang tuanya. Insya Allah pahalanya sampai, Pak. Kalau misalnya anak berniat ini adalah untuk wakaf abahku, ini adalah untuk sedekah diniatkan untuk abahku atau mamaku, maka insya Allah sampai pahalanya kepada orang tua kita. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, tetapi yang namanya wasiat itu dijalankan setelah orang meninggal dunia, Pak. Jadi janjinya terucap atau tertulis ketika orang itu masih hidup, tapi dijalankan setelah orang itu meninggal dunia. Nah, ini berbeda dengan warisan. Kalau warisan itu dilakukan pembagiannya setelah si pemilik harta meninggal dunia. Nah, kalau wasiat tadi kan diniatkan atau dituliskan ketika orang itu masih hidup.
tetapi dijalankan ketika orang itu sudah meninggal dunia. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, wasiat itu ada dua macam. Ada wasiat berupa harta, ada juga wasiat berupa non harta. Misalnya kalau wasiat harta tadi kan, nak karena almun abah meninggal dunia, ini nah, bariakan ini untuk si Fulan misalnya, karena Sidin itu keluarga kita juga, tapi kasihan hidupnya misalnya. Bariakan sekian dari harta yang abah tinggalkan ini. Tapi juga tidak boleh melebihi daripada sepertiga. Jadi ketika itu sahabat Nabi SAW bertanya, wahai Rasul, ulun ingin memberikan seluruh harta ulun pada saat nanti ulun meninggal dunia. Maka kata Nabi, jangan. Setengah daripada harta ulun, jangan ya Nabi. Sepertiga daripada harta ulun, na'am. Wathuluthu katsir. Ya kata Nabi, sepertiga itu sudah banyak. Ya, jadi jangan juga misalnya gara-gara kita ingin beramal Pak, menjelang kita meninggal dunia, lalu kita menghabiskan semua harta kita hanya untuk wasiat. Kasihan hak waris itu juga masih ada. Jadi jangan sampai juga menyakiti yang namanya ahli waris. Jadi sungguh sangat adil ajaran Islam, hanya memberikan kesempatan sepertiga, itu pun juga sudah banyak dari harta yang dia miliki dalam berwasiat. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, tapi wasiat itu juga boleh non harta Pak. Misalnya apa, pian berpesan kepada anak, nak kalau abah meninggal dunia atau kalau mama meninggal dunia, misalnya ibu berpesan, maka selenggarakan jenazah abah di mana misalnya, kuburkan di mana, itu adalah wasiat non harta Pak. Ya boleh. Tapi juga jangan memberatkan ahli waris Pak. Misalnya ada orang tua bepadah, nak kalau abah meninggal dunia, kena kuburkan di baki misalnya. Ini kan menyulitkan Pak. Yang menyulitkan ahli waris kayak apa caranya? Jangankan ke baki, mengirim ke Jakarta kan sudah jutaan, puluhan juta jenazah, apalagi dikirim ke mana baki sana. Nah, tentu ini menyulitkan yang namanya ahli waris. Jadi tidak perlu ahli waris menjalankan kalau seandainya wasiat itu pertama memberatkan. Yang kedua, apalagi bertentangan dengan syariat. Nah ini tidak perlu dijalankan Pak. Jadi ada wasiat-wasiat yang bertentangan dengan syariat, maka kita sebagai ahli waris tidak perlu menjalankan wasiatnya. Nah Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, yang kedua adalah warisan. Nah warisan ini berbeda dengan hibah Pak. Kadang-kadang terjadi ketercampuran antara hibah dengan warisan. Ada orang tua, aku Jasidin hendak membagi-bagi, mempetak-petak harta warisanku. Ya, si Fulan anak pertama dapat sekian, anak kedua dapat sekian, anak ketiga dapat sekian, anak keempat dapat sekian. Kenapa pian kayak itu? Ya, lalu Jasidin, kenapa aku membagi lebih dulu harta warisanku agar nanti pada saat aku meninggal dunia aku tenang, anak kadang berebut lagi harta warisan. Nah ini keliru Pak. Sebenarnya harta warisan itu dibagikan setelah orang itu meninggal dunia, bukan ketika dia masih hidup. Nah ini mungkin kesalahpemahaman di antara masyarakat kita, sudah membagi-bagi harta warisan padahal Sidin masih hidup. Bahkan juga yang lebih parahnya adalah membagi-bagikan tetapi tidak sesuai dengan hukum waris. Nah ini tentu sangat menyedihkan sekali kalau seandainya ada di antara kita yang belum paham tentang pembagian. Jadi warisan itu adalah dibagikan setelah si pemilik harta meninggal dunia. Itu baru warisan. Nah Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, dan hukum waris tentu sesuai dengan hukum Allah. Tidak bisa kita sesuai dengan kehendak kita. Mentang-mentang misalnya anak pertama dia adalah orang yang paling dekat dengan kita, atau mungkin juga membantu usaha orang tua ketika orang tua berdagang dan segala macamnya misalnya, atau dia yang paling banyak membantu misalnya. Lalu
orang tua ada yang sudah menyisihkan, ini harta warisan untuk anak pertama sekian. Padahal yang namanya harta warisan itu sudah ada ketentuan hukumnya. Nah, kalaupun misalnya ada orang tua yang khawatir nih gara-gara tadi banyak di antara kejadian-kejadian yang disebabkan karena harta warisan, Pak. Apa, Pak? Misalnya terjadi persengketaan di antara keluarga gara-gara harta warisan, Pak. Bahkan saling banding, Pak. Yang satu kalah, banding lagi. Yang satu kalah, banding lagi sampai ke MA, Pak. Ini tentu sangat menyedihkan. Bahkan setelah itu putus hubungan kekeluargaan. Bahkan naudzubillah, ada yang gara-gara harta warisan lalu ternyata melakukan bunuh-bunuhan. Naudzubillah min dzalik. Dan ini banyak kejadian di masyarakat kita. Jadi yang terlebih penting sebenarnya adalah menanamkan ajaran-ajaran, nilai-nilai Islam kepada anak-anak kita, Pak. Jadi kada perlu pian memetak-metak harta warisan lebih dulu sebelum pian meninggal dunia. Itu nanti dilaksanakan oleh ahli waris sepanjang mereka sudah kita tanamkan nilai-nilai ajaran Islam. Jadi yang paling penting bagi para orang tua bukan memetak-metak harta warisan, tetapi mereka sudah menanamkan nilai-nilai ajaran-ajaran Islam pada diri anak-anaknya. Sehingga pada saat ayahnya meninggal dunia, ibunya meninggal dunia, maka anak-anak pun itu mematuhi hukum yang telah ditetapkan oleh Allah terkait dengan pembagian warisan, Pak. Jadi generasi-generasi kita, anak-anak kita kada berabut lagi, Pak. Karena apa? Karena sudah kita tanamkan nilai-nilai ajaran Islam pada diri mereka. Itu yang paling penting, Pak. Jadi kada perlu khawatir orang tua memetak-metak, membagi-bagikan harta warisan sekarang. Karena apa? Kalau generasi-generasi kita, anak-anak kita, mereka tahu akan ajaran Islam, maka insya Allah mereka akan melaksanakan dengan sendirinya. Nah, kalaupun misalnya pian ingin membagi-bagikan semasa hidup, itu namanya bukan warisan. Kalau pian ingin memberikan semasa hidup, memetak-metakkan semasa hidup, itu namanya adalah hibah. Nah, jadi bedakan antara hibah dengan warisan. Kalau warisan itu ketika orang itu meninggal dunia hanya dibagi. Tapi kalau ketika masih hidup, itu namanya adalah hibah. Nah, terkait dengan hibah ini juga harus dilaksanakan ketika orang itu hidup, bukan imbah meninggal dunia. Aku Yesidin, nah, anakmu pesan, anak pertama sekian harta, anak kedua sekian harta, anak ketiga dipetak-petak sudah. Tapi dibagikan setelah meninggal dunia, itu namanya bukan hibah, Pak. Itu namanya adalah warisan. Karena tadi warisan itu dibagikan setelah meninggal dunia. Kalau semasa masih hidup, maka itu namanya adalah hibah. Dan hibah ini semestinya harus dilaksanakan, diberikan pada saat orang tua itu masih hidup. Misalnya, nak, ikam sudah berkeluarga. Nah, abang bariakan ikam rumah satu di Karimalen misalnya. Karimal di komplek Karimal. Ini nah, sebuah rumah gasan ikam. Anak kedua sudah menikah. Ikam di mana begawi di Banjarbaru, Bahajar. Nah, ikam kubari rumah di Banjarbaru. Ya. Jadi hibah itu dilakukan ketika orang tua masih hidup dan hendaknya orang tua itu bersikap adil ketika memberikan hibah, Pak. Jangan satu anak diberikan, yang lain tidak. Nah, ini pernah Nabi SAW menegur salah seorang sahabat ketika itu yang dia memiliki anak namanya Bashir. Anin Nu'man bin Bashir, dari Nu'man bin Bashir qala, dia berkata, sa'alat ummi abi ba'dal mauhibati fawahabali. Jadi kata Nu'man, ibuku pernah meminta kepada bapakku agar dia memberikan yang namanya harta hibah. Jadi ibuku ini berpesan agar bapakku memberikan hibah kepadaku. Faqalat, lalu berkatalah ibuku kepada bapakku, la arda hatta usyida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak ridho
terhadap apa yang telah engkau berikan dalam hibah ini kecuali engkau menjadikan Rasul itu sebagai saksinya, kata ibundanya. Qala, kemudian Nu'man pun berkata, fa'akhadha abi, lalu setelah itu bapakku pun meraih tanganku, memegang tanganku, wa ana gulam, ketika itu aku masih anak kecil. Fa'ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian bapakku membawaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi aku dibawa ke hadapan Nabi. Faqala ya Rasulullah, berkatalah bapakku, wahai Rasul, ya Rasulullah, inna umma hadza ibnata Rawahah. Wahai Rasul, ibunda dari anak ini yang bernama Amrah binti Rawahah. Jadi ibunda daripada anak ini meminta talabat minni, meminta kepadaku ba'dal mauhibah, yaitu sebagian daripada hibah. Dia meminta agar aku memberikan kepada anak ini. Wa qad a'jabaha an usyhidaka ala dzalik, dan dia telah mewajibkan kepadaku, maksudnya memerintahkan kepadaku, ibunya ini meminta kepadaku agar menjadikan engkau wahai Rasul sebagai saksi dalam perkara ini. Qala, lalu Rasul pun bersabda atau berkata, ya Bashir, wahai Bashir, kata Nabi bertanya dulu, alaka ibnu ghairu hadza, apakah pian punya anak yang lain adalah. Kemudian qala, lalu Bapak Nu'man ini berkata, naam, ya wahai Rasul, ulun juga punya anak selain daripada Nu'man ini. Qala, lalu Rasul pun bersabda, fa wahabata lahu mithla ma wahabata li hadza, apakah sampean juga memberikan kepada anak-anak sampean yang lain selain daripada Nu'man ini? Qala la, tidak wahai Rasul, yang ulun bari ini hanya Nu'man saja, nang lain kada ulun bari. Lalu apa jawab Rasul? Fala tusyhidni idzan, kalau begitu ya Rasul, jangan ikam menjadikan aku sebagai saksi. Fa inni la asyhadu ala jaurin, sesungguhnya aku tidak mau menjadi saksi terhadap orang yang berbuat zalim. Nah, jadi kalau kita ingin memberikan hibah kepada anak, kalau bisa baik berikanlah secara adil, semua anak dapat. Yang satu anak dapat, yang lain kada, itu dilarang dalam Islam. Jadi kalau bisa, kalau berikan hibah maka semuanya dapat. Kalau kada, ya sudah kada diberikan. Jadi ini adalah sikap adil kita kepada anak-anak. Bahkan Nabi pernah bersabda, i'dilu baina auladikum fin nuhli, bersikap adillah kalian ketika memberikan hibah kepada anak-anak kalian. Kama tuhibbuna ayya'dilu bainakum, sebagaimana kalian juga ingin agar mereka bersikap adil kepada kalian fil birri wal lutfi, dalam yang namanya bakti mereka dan juga sikap lemah lembut mereka kepada kalian. Kita ingin Pak, anak-anak kita semuanya bakti kepada kita, berlemah lembut kepada kita, apalagi nanti di masa kita sudah tua Pak. Semua anak kita ingin semuanya bakti. Maka ini harus dicontoh dari diri kita sendiri Pak. Kita adil gak terhadap anak-anak kita? Kalau kita sikapnya tidak adil terhadap anak-anak, maka wajar nanti kalau anak-anak sudah besar, karena sikap kita dari semenjak kecil mereka tidak adil, maka mereka pun juga memperlakukan kita tidak adil Pak. Jadi sikap kita adalah memperlakukan mereka sama dalam kasih sayang. Bahkan suatu ketika Nabi SAW ketika berkumpul bersama sahabat, ketika itu ada seorang laki-laki Pak. Datang anak laki-lakinya, diciumnya, dipeluknya, kemudian didudukkan di pangkuannya. Tapi ketika datang anak kedua perempuan, maka anak ini tidak dicium, tidak dipeluk, dan hanya didudukkan di sampingnya. Apa jawab Nabi? Engkau tidak adil terhadap kedua anakmu ini, kata Nabi. Nah, jadi dalam masalah harta apalagi Pak, hendaknya kita bersikap yang namanya adil kepada mereka. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, mungkin yang menjadi pertanyaan, bagaimana yang dimaksud adil itu? Apakah sama? Yang satu 50 juta kita beri, yang satu juga 50 juta misalnya. Atau harga rumah tadi misalnya di sini harganya yang kita berikan 500 juta. Yang lain di tempat lain harus 500 juta juga misalnya. Sama bentuknya, ukuran tanahnya sama. Apakah seperti itu? Nah, dalam hal ini memang makna taswiyah atau juga adil di sini seperti apa? Menurut sebagian ulama,
Keadilan dalam pemberian hibah saat orang tua masih hidup adalah membagi sesuai dengan hukum waris. Itu pendapat pertama. Jadi yang dimaksudkan adil di sini samakan dengan hukum waris antara anak laki-laki dengan perempuan berarti beda. Itu menurut pendapat pertama. Tapi menurut pendapat yang terkuat adalah bahwa yang namanya hibah itu beda dengan waris. Kalau waris tadi betul 1:2 laki-laki dengan perempuan. Tapi karena ini hibah Pak, bukan waris, maka dalam hal ini tidak mesti sama dengan yang namanya warisan. Berarti apa? Kata sebagian ulama, pemberian hibah itu bersikap sama rata. Nah, antara laki-laki dengan perempuan sama rata. Bukan 1:2. Kalau 1:2 itu adalah namanya warisan. Nah ini pendapat yang terkuat dibandingkan yang pertama tadi. Nah Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kemudian Imam An-Nawawi mengatakan bahwa hadis ini sudah memberikan petunjuk kepada kita. Hendaknya kita bersikap adil atau memberikan yang sama kepada anak-anak kita dengan cara memberikan masing-masing anak sama seperti apa yang kita berikan kepada yang lain. Jadi jangan dibeda-bedakan. Tidak boleh dilebihkan, tidak boleh juga yang namanya kita mengurangi yang satu, melebihkan yang lain. Nah ini tidak boleh. Jadi hendaknya kita menyamakan baik anak laki-laki atau juga anak perempuan. Nah ini yang pertama tentang itu. Yang kedua adalah apa hukumnya untuk menyamakan itu? Apakah wajibkah atau sunnah? Karena kita kan kadang-kadang ada kawaju apa yang menyamakan misalnya nih letak lebar dan panjang tanahnya misalnya. Kemudian bangunannya, kadang kau kita menyamakan mungkin antara komplek beda-beda Pak. Di komplek ini jenis bangunannya seperti ini, komplek lain yang kita berikan kepada anak-anak kita misalnya juga beda. Akhirnya seperti apa yang dimaksudkan adil itu? Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, menurut Abu Ishaq, Ats-Tsauri, Imam Bukhari dan juga Imam Ahmad, hukumnya wajib menyamakan pemberian kepada anak-anak. Ini hukumnya wajib menurut pendapat mereka. Tetapi menurut pendapat yang kedua, yaitu pendapat jumhur ulama Pak. Jumhur ulama ini sebagian besar para ulama yang berpendapat bahwa taswiyah atau menyamakan pemberian kepada anak-anak itu hukumnya hanya sunnah saja Pak. Berarti kalau kita kau menyamakan persis maka tidak mengapa Pak. Kalau kau sama ya bagus. Kalau masalah duit mungkin sama kau baik. Yang satu diberikan 50 juta, yang lain diberikan 50 juta. Nah itu kawas sama. Tapi kalau dalam masalah rumah untuk tinggal mereka anak-anak kita yang sudah menikah, misalnya kita berikan, maka dalam ini sulit bagi kita untuk menyamakan. Seperti apa kecuali dalam komplek yang sama. Misalnya kita berikan semua anak-anak di komplek yang sama, mungkin kita samakan harganya. Tapi karena mungkin kita menyesuaikan dengan tempat yang mereka pilih, di mana mereka membangun keluarga mereka, maka kita tidak bisa menyamakan yang satu mungkin di Banjarmasin, yang satu mungkin di Banjarbaru, yang satu mungkin di Hulu Sungai misalnya. Kadang-kadang kita menyamakan, maka hukum menyamakan itu hanya sunnah saja menurut jumhur ulama. Nah Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, sedikit lagi terkait dengan hibah ini berbeda dengan nafkah Pak. Nah beda. Jadi hibah itu beda dengan nafkah. Kalau nafkah kan kewajiban, nafkah kewajiban. Tapi kalau hibah ini hukumnya hanya pilihan atau sunnah saja. Sehingga ketika seseorang tidak mampu untuk memberikan hibah kepada anak-anak, maka tidak mengapa. Tapi kalau hukum nafkah, maka hendaknya ini menjadi kewajiban terutama adalah suami kepada istri dan juga anaknya. Nah terkait dengan nafkah ini beda tadi Pak. Kalau hukum hibah itu kalau bisa disamakan, kalau nafkah tentu yang dinamakan dengan adil itu kita kadang-kadang sama baik. Maulah pian menyamakan memberi anak nang TK dengan anak nang sudah kuliahan. Nah misalnya anak TK pian bari 5.000. Anak kuliahan di pian bari 5.000 juga, itu namanya kada adil baik. Walaupun yang namanya adil itu kan sama, tetapi sesuai dengan kebutuhan dalam perkara nafkah itu. Jadi kadang-kadang kita menyamakan dengan makna adil itu harus sama rata, sama rasa, atau juga sama akan jumlahnya, tidak bisa. Tetapi yang namanya nafkah itu sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Termasuk juga misalnya nang diisi istri,
4 misalnya. Tapi di sini kada ada lah. Rata-rata 1 aja lah Pak. Yang bisa istri 4 misalnya. Nah dalam perkara nafkah, keempat-empatnya itu bisa beda Pak. Istri pertama, istri kedua, istri ketiga. Apakah adil itu harus sama? Itu justru nanti akan tidak adil Pak. Yang namanya adil itu tidak mesti sama terhadap masing-masing istri itu. Bisa jadi istri pertama karena banyak anaknya misalnya 5, beda dengan istri kedua yang cuma 2 saja anaknya. Maka pemberian nafkah itu bisa berbeda. Nah ini, jadi tidak bisa disamakan. Atau misalnya apalagi skincare-nya misalnya beda lagi misalnya. Yang satu banyak mana peralatannya, maka lebih banyak kebutuhannya. Nah ini tentu tidak bisa disamakan akan pemberian yang namanya nafkah. Nah demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan di subuh kali ini, mudah-mudahan bermanfaat dalam memahami apa itu wasiat, apa itu hibah, dan apa itu warisan. Jangan dicampur adukan di antara beberapa ketentuan yang sudah digariskan di dalam Islam ini. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.